Audio Jungle. Universitas Airlangga bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar penguatan literasi iklim dengan menggandeng generasi muda dan komunitas untuk lebih peduli iklim dan lingkungan. Penguatan literasi itu juga sebagai bentuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang menghadirkan beberapa akademisi dan praktisi iklim serta sejumlah UPT BMKG di Jawa Timur, digelar di Balai Desa Larangan, Candi, Sidoarjo, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Dr. R. Azizah perwakilan Universitas Airlangga mengatakan, pentingnya pemahaman untuk generasi muda dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mengingat generasi pegiat peduli lingkungan harus terus dilakukan. Karena kita semua tahu dampak dari perubahan iklim dan lingkungan ini sangat besar. Mulai dari pemanasan global, perubahan suhu yang tak menentu hingga ancaman kekeringan dan mencairnya es di kutub utara ini, sudah menjadi urgensi bagi kita semua utamanya generasi muda, kata Dr. Azizah. Menurutnya dari dampak yang diakibatkan perubahan iklim itu generasi muda harus tahu dan harus kita sadarkan melalui berbagai cara termasuk penguatan literasi iklim tersebut. Bumi kita ini hanya satu, bumi kita harus kita jaga bersama oleh karena itu kita dari hulu ke hilir menyadarkan semua pihak mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, ungkapnya. Ia menegaskan penguatan literasi iklim adalah bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga, yang dimana di dalam lingkup pendidikan ada mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup dan di pengabdian masyarakat juga termasuk penguatan literasi ini yang bekerja sama dengan BMKG. Azizah menambahkan pentingnya meminimalisasi dampak perubahan iklim melalui implementasi, adaptasi dan mitigasi sedini mungkin melalui gerakan nyata dengan cara promotif dan preventif. Perwakilan Universitas Airlangga Dr. R. Azizah saat ditemui awak media mengatakan. 2023 di mana ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pak Lurah. Jadi kita mencoba bersama komunitas, bersama BMKG, bersama komunitas Pelestari, sama Pak Lurah, itu kita bersatu untuk memperingati bahwa perubahan iklim ini perlu diperhatikan oleh generasi muda. Kenapa ini menjadi sebuah alasan yang utama? Kebetulan saya sebagai tim reviewer problem di Jawa Timur itu selalu dari kabupaten, kota, rata-rata itu mereka para pengisuh yang sudah pensiunan, orang-orang yang usianya di atas 50. Nah itu menjadikan kita sebagai perguruan tinggi ini harus ada regenerasi. Generasi muda ini harus kita ajak untuk bersama karena dampak dari perubahan iklim ini kita tahu semua bahwa ada dampak lingkungan, ada kerusakan, ada pemanasan global, ada kerusakan lingkungan di mana-mana, kebakaran, kemudian kayak tadi itu ya, mencairnya es di kutub utara. Nah, dari dampak-dampak itu mereka harus tahu, mereka harus kita sadarkan pada generasi kita. Oleh karena itu kita mengadakan acara ini salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga, di mana kita kalau di dalam pendidikan ada mata kuliah yang namanya pengelolaan lingkungan hidup. Di bidang pengabdian masyarakat, baik level nasional maupun internasional, salah satunya adalah kegiatan ini. Bersama BMKG, bersama komunitas, bersama desa, kita gerak bersama untuk menyadarkan bahwa bumi kita itu hanya satu loh. Bumi kita itu harus kita jaga bersama loh. Kalau bumi kita rusak, kita mau pindah kemana? Mau pindah ke planet mana? Oleh karena itu, kita dari hulu ke hilir menyadarkan mulai dari dosen, guru, masyarakat, siswa, perguruan tinggi, mahasiswa, SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Kita sadarkan bersama. Ayo, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari satu unit rumah tangga, nah itu nanti akan pengaruhnya menjadi besar dan kita bersama-sama bergerak untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim dengan cara apa? Implementasi, implementif, adaptasi, mitigasi perubahan iklim.
Salah satu mitigasi pengelolaan sampah 3R. Salah satu adaptasi kita membuat URI dengan berbagai macam penampungan air hujan. Itu adalah salah satu bentuk nyata di kehidupan masyarakat, di mana masyarakat itu harus tahu dan mau melakukan upaya promotif dan preventif. Kata kuncinya di situ. Karena kita orang public health, orang environmental health harus melakukan aksi pencegahan dan promosi agar semua dampak dari perubahan iklim itu jangan sampai terjadi, minimal meminimalisasi dampak perubahan itu. Oke, Bu. Perubahan iklim dunia kita itu suhu permukaan bumi sudah meningkat 1,15 derajat Celcius terhadap suhu rata-rata pada zaman era industri dimulai. Itu menandakan bahwa bumi kita terus memanas, sementara belum ada pengendalian. Ranking pertama suhu tertinggi tahun 2016, yaitu suhu bumi meningkat 1,2 derajat Celcius di atas rata-rata zaman industri, era industri dimulai. Nah, kenapa saat itu terjadi pemanasan yang tertinggi hingga saat ini? Pertama karena tren perubahan iklim, pemanasan global. Yang kedua adalah karena ada El Nino di tahun itu yang kuat. Nah, tahun 2023 ini ada diprediksikan akan potensi munculnya El Nino di bulan September hingga akhir tahun, sehingga kalau itu berbarengan dengan tren pemanasan global yang terus meningkat, maka bisa jadi kenaikan suhu bumi kita punya potensi mengalahkan ranking pertama di tahun 2016 kalau El Nino kuat. Tetapi sementara ini prediksi BMKG bersama Lembaga Penelitian Perubahan Iklim Dunia itu memprediksikan El Nino yang akan terjadi di tahun 2023 itu adalah masih dalam El Nino kategori lemah hingga sedang, tidak sekuat tahun 2016. Tetapi tren perubahan iklim terus meningkat, suhu bumi juga terus meningkat. Nah, yang menarik adalah survei dari Statista YouGov tahun 2020 menyatakan dan menempatkan Indonesia itu ranking pertama dari responden yang disurvei masyarakatnya. 3% itu menolak perubahan iklim, artinya perubahan iklim tidak terjadi, tidak percaya perubahan iklim. 21% menyatakan bahwa perubahan iklim terjadi tetapi bukan karena ulah kita. Manusia tidak bertanggung jawab akan terjadinya perubahan iklim itu. Nah, survei itu menempatkan Indonesia pada ranking pertama dari masyarakat yang tidak peduli dengan perubahan iklim, di atas Amerika dan Saudi Arabia di peringkat ketiga dan Mesir di peringkat keempat. Nah, ini menumbuhkan keprihatinan kita bersama bahwa harus ada penyadaran masif dari masyarakat Indonesia kita, di mana orang harus melek terhadap perubahan iklim. Nah, BMKG memiliki program BMKG Working with Communities. BMKG bekerjasama dengan komunitas untuk menumbuhkan kesadaran publik. Ya, baik, saya dari komunitas Mutiara Berkah Berseri yang sama Pak Kades berdomisili di Desa Larangan. Ini Pak Kades saya. Oh, di Sidoarjo berarti ya? Iya. Wah. Di Sidoarjo. itu juara lestari, juara tertinggi di level nasional. Alhamdulillah tahun 2018 menerima penghargaan Proklim kategori utama trofi oleh Ibu Menteri langsung. Kemudian tahun 2020 menerima lagi yang kategori tertinggi lestari, itu yang pertama dari Jawa Timur dan yang keempat secara nasional pada saat itu. Sehingga sampai dengan sekarang kami diminta sebagai tim pembina, tim pengevaluasi, kemudian tim ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mengajak masyarakat langsung sama pihak UNER nih, sama Ibu ini kemana-mana barengan ini, keliling ya, selalu kemana-mana gitu ya. Ibu dari sisi akademisi, saya sebagai pelaku sekaligus praktisinya, sekaligus memberikan motivasi langsung ke masyarakat. Karena besok di tempatnya Pak Yoma ya? Besok lokasinya di tempat saya. Nah, terkait penghargaan itu sekarang ini lagi bergelora ya, yang namanya Proklim, Program Kampung Iklim, diinisiasi oleh KLHK sejak tahun 2012. Jadi sebenarnya sudah lama kegiatan ini. Nah, kenapa kok gaungnya masih kurang ya? Karena memang kalah sama kegiatan KLHK yang lain. Nah, sekarang di Indonesia Pak Jokowi dalam hal ini sudah memberikan target
20.000 kampung iklim tahun 2024 nantinya gitu ya. Sehingga sekarang semua kegiatan terkait dengan penghargaan oleh KLHK dicantolkan kegiatan proklim semuanya, baik itu kegiatan terkait dengan Adiwiyata, Adipura, kalau di perusahaan ada proper, kemudian ada kabupaten kota sehat, semuanya mengadopsi proklim harus ada. Makanya karena ditekankan target 20.000 kampung iklim. Di Indonesia ini menjadi salah satu paru-paru dunia yang sekarang ini paru-paru dunia sedang tidak sehat gitu ya. Kemudian aksi apa yang kami lakukan gitu ya. Yang paling gampang adalah pengelolaan sampah, karena sampah ini si malakama ya. Iya betul. Kalau tidak diolah atau dibakar CO2, kalau diberuk netok jadi gas metan, itu ya Pak ya. Jadi memang si malakama sampahnya harus dikelola. Kalau di tempat kami sampah yang anorganik kami masukkan ke dalam program bank sampah, yang ini kerjasama sama UNER, nanti dibuatkan zero warehouse gitu ya. Karena selama ini kami sudah ada bank sampah itu sekitar sudah 10 tahunan gitu ya. Masih manual. Nah bentuknya masih manual gitu ya. Kita Manual. bantu UNER ya Bantu hadir sama UNER, gitu. Untuk IT-nya gitu ya. Kemudian alhamdulillah perilakunya sudah ya 80% lah sudah mengikuti koridor bagaimana kelestarian lingkungan. Jadi kalau di penjenengan tempat kami itu setiap bulan sekali ada namanya timbang sampah, itu sudah disiplin ya, jam 7 mulai, jam 9 TET tutup, jam 9:05 udah tutup. Mampu memilah 66 jenis sampah pilah. Ya, ini sudah organik. yang anorganik ya. Punya sudah, nilai? Semuanya nilai uang gitu ya, otomatis di situ. Kemudian itu dari rumah udah dipilah gitu ya. Itu yang sulit dilakukan di mana-mana. Karena untuk edukasi sampah pilah dari rumah itu perlu waktu, Betul. perlu penyadaran, perlu perjuangan. Betul. Apa yang kami lakukan? Strateginya yang pertama kami membuat kebijakan internal. Kebetulan saya ketua RW. Apabila warga tidak menjadi anggota bank sampah, kalau melakukan meminta referensi atau surat pengantar terkait dengan administrasi lingkungan dan lain sebagainya, harus menjadi anggota bank sampah dulu, membawa buku tabungannya, baru saya tanda tangan. Itu contohnya ya. Itu yang pertama. Aksi nyata. Aksi nyata. Yang kedua harus ada memang kebijakan lokal. Yang kedua, di tempat kami potong pohon itu 500.000 Pak. Kami denda langsung. Kalau potong meskipun depan rumahnya. Di halaman sendiri. Iya, karena hak mutlak warga hanya yang tertera di sertifikat. Di luar itu adalah hak kelola lingkungan. Yang mengelola lingkungan adalah kami, RT RW. Oh. Itu yang selama ini orang kurang paham Iya, gimana betul. caranya mengkondisikan itu gitu ya. Tapi satu sisi kami juga punya kewajiban untuk mengelola dengan baik. Jadi kalau merampingkan pohon, karena suatu saat itu kan pasti harus Betul. dirampingkan. Dirampingkan Itu- boleh, tapi tetap nggak Ya, boleh. Tapi kalau merampingkan itu tanggung jawabnya kami. Kami kerjasama sama DLHK gitu ya, Oke. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan gitu ya. Mereka yang melakukan, tapi kami yang Sidoarjo. yang kerjasama gitu ya. Itu yang kedua ya. Kegiatannya banyak sekali. Contohnya kerja bakti itu harus hadir, di absensi. Ya, itu susah itu. Kalau tidak hadir 100.000 Pak. Itu punishment lingkungan gitu ya. Di tempat tinggal kami itu heterogen karena di Sidoarjo kan kota satelit. Kalau apalagi perumahan ya, 99% itu orang pendatang. Dinamikanya luar biasa. Jadi kalau yang tempat tinggal di kami itu mulai pengedar narkoba ada, Kapolres juga ada, rektor juga ada. Jadi sangat heterogen, dari sisi ekonominya juga demikian. Tapi alhamdulillah 80% kalau ada kegiatan kerja bakti dengan cara macam-macam, insya Allah bisa. Karena memang banyak cara yang kita pakai itu, sehingga terkait dengan metode itu diadopsi kemana-mana gitu. Bagaimana cara menggerakkan masyarakat tanpa memerlukan supporting dari pemerintah, tapi benar-benar dari kemampuan swadayanya. Ada caranya memang seperti itu. Siap. Gitu ya, ini contoh nyatanya. Monggo nanti kalau mau ada kesempatan, monggo silakan. Sampah yang organiknya kita olah jadi pupuk, kemudian dan lain sebagainya, sehingga kami mendapatkan penghargaan yang berkelanjutan dan sustain sampai dengan sekarang. Alhamdulillah menjadi rujukan untuk studi tiru atau studi banding, tidak hanya di Jawa Timur aja, studi tiru studi banding dari seluruh Indonesia yang datang untuk belajar bagaimana terkait dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, gitu ya.
Dan itu sudah berbayar Pak, bukan gratis kalau datang. 100.000 satu orang, minimal 30 orang. Jadi 3 juta itu sudah masuk ke devisa lingkungan gitu ya. Tapi ada hak wajibannya, kami wajibannya menyediakan konsumsi termasuk di dalamnya. Itu contohnya. Dengan kegiatan literasi untuk aksi iklim pada hari ini kerjasama dengan BMKG, Sivitas Air Langga dan komunitas dari Mutiara Berkah Lestari, Pak Suyono, Pak Asiswanto dan Ibu Zahra dari Ibu Azizah ya ngapunten. Ya, saya sangat support dan mendukung sekali dengan program-program, dan yang saya harapkan adalah ketidaklanjutannya, maksudnya sustainability-nya. Setelah sosial ini ada keterlanjutannya. Jadi tidak hanya hari ini saja, karena generasi muda ini harus disemangati lagi, dipecut lagi, supaya apa? Sadar akan lingkungan. Dan yang terutama adalah pola pikirnya, ya, pola pikir atau mindsetnya harus dirubah, karena generasi muda ini akan terus gitu memikirkan lingkungan. Apa yang tadi semua sama, kita memikirkan yang lebih baik sesuai yang ada hadis riwayat Ahmad, itu khairun nasi wa linas, ya, sebaik-baiknya manusia dan memberikan manfaat pada manusia lainnya. Jadi saya sangat mendukung dan support dengan kegiatan yang oleh pada hari